Halo, selamat pagi, Sobat Dinamis semuanya dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya semangat dan sehat selalu. Sambil buka YouTube menonton channel kesayangan Anda. Channel Dynamic News and Stories hari ini akan membahas tentang bagaimana air terbentuk di alam semesta dan di bumi. Air merupakan komponen yang paling penting untuk menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup. Itulah mengapa sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air. Molekul-molekul air terbentuk sekitar miliaran tahun lalu, tepatnya setelah peristiwa Big Bang terjadi. Ini tentu menyisakan tanya, dari mana asal air yang berada di bumi? Apakah dari luar angkasa? Cari tahu jawabannya di bawah ini, yuk. 1. Hidrogen dan oksigen terbentuk setelah Big Bang. Hidrogen dan oksigen adalah dua senyawa yang membentuk molekul air. Dilansir ALMA Observatory, keduanya terbentuk setelah peristiwa ledakan dahsyat yang disebut sebagai Big Bang. Akan tetapi, dua senyawa ini harus menunggu sekitar ribuan hingga jutaan tahun lagi untuk terbentuk dengan sempurna. Tepatnya 380.000 tahun untuk hidrogen dan 600 juta tahun untuk oksigen. Ini karena alam semesta masih terlalu panas dan kompleks untuk membentuk suatu senyawa. Jadi, harus menunggu hingga temperaturnya mendingin terlebih dahulu. 2. Sumber molekul air terbesar ada pada bintang yang sudah mati. Jika kamu berpikir bahwa bumi adalah tempat yang kaya akan oksigen, maka kamu keliru. Faktanya, bintang matilah yang menyimpan kekayaan itu. Ya, oksigen yang tersebar ke seluruh alam semesta yakni berasal dari bintang mati. Oksigen ini akan bertemu hidrogen di atmosfer lalu membentuk molekul uap air yang melimpah. Seperti data yang diperoleh teleskop Hubble dari pengamatan nebula Orion dan Helix. Di sana terdapat kelimpahan molekul air, baik dalam bentuk gas maupun cair, yang masih terbentuk hingga saat ini. 3. Waduk terbesar ada di kuasar yang berjarak 12 miliar tahun cahaya. Dua tim astronom NASA menemukan waduk atau penyimpanan cadangan air terbesar di alam semesta berasal dari kuasar galaksi aktif yang kuat, yang berjarak 12 miliar tahun cahaya dari bumi. Jumlah airnya setara dengan 140 triliun kali lipat keseluruhan air di muka bumi. Matt Bradford, ilmuwan dari NASA's Jet Propulsion Laboratory menyebutkan bahwa lingkungan di sekitar kuasar sangat unik, sehingga bisa memproduksi air dalam jumlah yang sangat besar. Penelitian tentang kuasar ini telah dipublikasi dalam Astrophysical Journal Letters. 4. Lautan di bumi berasal dari asteroid. Miliaran tahun lalu, asteroid yang tak terhitung jumlahnya menghujani bumi secara terus-menerus. Dilansir astronomi, benda langit ini membawa air dalam jumlah besar di intinya. Dari tabrakan tersebut, terbentuklah lautan di bumi. Para ilmuwan menyatakan jika sebagian besar susunan kimia lautan bumi berasal dari asteroid. Seiring berjalannya waktu, lautan tersebut berevolusi menjadi lautan yang kita kenal saat ini. 5. Venus diduga sebagai planet lautan pertama di tata surya. Venus adalah planet kedua di tata surya, tepatnya bersebelahan dengan bumi. Pada miliaran tahun lalu, Venus diyakini memiliki kandungan air yang sangat melimpah. Menurut NASA, Venus bisa jadi merupakan planet pertama yang memiliki lautan di tata surya. Ini berdasar pada keberadaan air di Venus yang diperkirakan muncul sejak awal pembentukannya. Kelimpahan air tersebut sempat menjadikan Venus sebagai planet layak huni hingga 2 miliar tahun mendatang. Namun, saat ini planet tersebut telah berevolusi menjadi sangat panas dan mematikan. 6. Mars kehilangan 87% kandungan airnya. Sama seperti Venus, Mars dulunya memiliki air yang sangat melimpah. Namun sayangnya sekitar 3 atau 4 miliar tahun lalu, si planet merah harus kehilangan sebagian besar jumlah airnya. Bencana bermula dari melemahnya medan magnet di Mars yang menyebabkan tak terkendalinya radiasi sinar ultraviolet. Akibatnya, elemen-elemen penunjang kehidupan di Mars terlontar jauh keluar atmosfer. NASA mengungkap jika sekitar 87% air di Mars menghilang. Sedangkan, sisanya terperangkap di dalam permukaan dan kadang terlihat mengalir dari pegunungan ke wilayah yang lebih landai. 7. Kelimpahan air di bulan-bulan tata surya. Molekul air tak hanya ditemukan di planet, komet, dan asteroid saja, melainkan ada pada bulan-bulan yang mengorbit planet tata surya. Dilansir NASA, berikut daftar bulan yang diduga memiliki air dan lautan bawah permukaannya. Berikut bulan yang mengorbit planet di tata surya yang memiliki kelimpahan air: Europa, Jupiter, Ganymede, Jupiter, Callisto, Jupiter, Enceladus, Saturnus, Titan, Saturnus, Mimas,
Saturnus, Triton, Neptunus. Perjalanan air dari Big Bang hingga ke seluruh alam semesta ternyata sangatlah panjang. Untuk itu, sudah sepatutnya kita bersyukur akan kelimpahan air di bumi kita ini. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuanmu sobat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Selalu dukung channel ini untuk bisa berkembang. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam dinamis.